Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min wajhin akhar yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Kalam dari sisi lain itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu haqiqah wal majaz. Apa itu haqiqah? Wal haqiqatu ma baqiya fi isti'mali ala mawdu'ihi wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Fal haqiqatu, hakikat adalah ma baqiya fi isti'mali ala mawdi'ihi, kalam yang baqiya, yang tetap. Baqa itu kan tetap. Fi isti'mali ala mawdi'ihi, pada penggunaannya, ala mawdi'ihi, pada tempatnya, pada mawdu'nya. Artinya dia tidak bergeser ke makna lain. Dia digunakan maknanya sesuai apa yang ditetapkan oleh perancang kalam. Kalam itu kan dirancang oleh manusia. Orang Banjar menamakan ini banyu. Orang Jawa menamakan ini banyu juga, toyo kalau bahasa halusnya. Orang Dayak menamakan ini danu. Orang Kalua menamakan ini water. Kalua Barat. Yalah. Orang Sunda menamakan ini cai. Orang Arab menamakan ini ma'un. Artinya ini satu benda dinamai dengan beragam penyebutan, beragam lafaz. Siapa yang merancang, menetapkan nama atas benda ini? Manusia. Nah, ketika satu lafaz, satu kalam itu dimanai dengan makna aslinya, sebagaimana perancang kalam itu menamai, maka dinamakan sebagai haqiqah. Contoh, ra'aitul asada. Apa artinya? Saya melihat singa. Singa itu adalah al-hayawanul muftaris, hewan yang buas, raja hutan. Nah, berarti asad pada kalimat itu dimaknai dengan makna haqiqah, makna asal yang ditetapkan oleh ahlul lughah, ahli bahasa. Wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Menurut pendapat yang lain, wa qila, hakikat adalah lafaz yang digunakan pada arti mastu'mila, jadi kalam yang digunakan pada apa yang diistilahkan alaihi atasnya minal mukhatabah atau minal mukhatibah, dari orang yang menyeru, yang mengatakan, yang komunikator, pembicara. Wa in lam yabqa ala mawdu'ihi, meskipun
dia tidak tetap. Kan baqiyah tadi tetap, ada lam yabqa tidak tetap. Tidak tetap itu artinya berubah, bergeser ala mawdu'ihi pada makna asal. As-salati fi hay'atil makhsusati, seperti salat pada hay'ah. Hay'ah itu formasi, bentuk, susunan. Al-makhsusah yang tertentu, yang khusus, yakni dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawiyyu, mawdu'ihi lughawiyyi wa huwa du'a'u bi khairin. Fa innahu lam, maka lancat ya bujajalah. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawiyyi wa huwa du'a'u bi khairin. Maka ya di sini maksudnya kata sholah tadi itu lam yabqa, tidak tetap, artinya telah bergeser ala mawdu'ihi, atas makna asalnya secara lughawi, secara bahasa. Wa huwa du'a'u bi khairin, makna bahasa dari as-shalah itu adalah ad-du'a'u bi khairin, berdoa untuk memperoleh kebaikan. Wad-dabbatu lidzatil arba'i kal himari. Wad-dabbah, dan dabbah untuk hewan yang memiliki 4 kaki, seperti himar. Himar apa? Keledai. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadubbu alal ardi. Fa innahu, sesungguhnya ia, yakni dabbah tadi, lam yabqa, telah bergeser, ala mawdu'ihi, dari makna asalnya, makna lughawi. Apa makna lughawi atas dabbah? Wa huwa kullu ma yadubbu alal ardi, yaitu setiap apa yang melata di atas bumi. Secara ya, supaya lebih jelas. Berdasarkan ibarah yang barusan kita baca, maka para ulama, khususnya ulama mazhab Syafi'i, itu ada 2 pendapat memaknai haqiqah. Perhatikan ini, fokus. Yang pertama adalah ma baqiya fi isti'mali ala mawdu'ihi, yaitu kata atau kalam yang tetap pada penggunaan makna asalnya. Ini berbeda dengan pendapat kedua yang qila, yaitu mas'u'mila fi mas'uliha alaihi minal mukhatibah, yaitu apa yang digunakan pada apa yang diistilahkan atas kalam tersebut minal mukhatibah, dari pembicara. Kalau yang pertama, haqiqah itu hanya dimaknai dengan makna lughawi. Maka haqiqah menurut kelompok pertama itu hanya ada satu haqiqah, yakni namanya haqiqah lughawiyah. Apa itu namanya? Haqiqah lughawiyah. Pendapat kedua menyatakan haqiqah itu bukan hanya haqiqah lughawiyah, tapi juga mencakup haqiqah syar'iyah. Apa itu namanya? Haqiqah syar'iyah.
Meskipun haqiqah syar'iyah ini sudah bergeser maknanya dari haqiqah lughawiyah menjadi haqiqah syar'iyah, dari satu makna menjadi makna yang lain. Apa contohnya? As-shalah. As-shalah secara lughawi, secara haqiqah lughawiyah tadi maknanya adalah ad-du'a'u bi khairin. As-shalah lughatan secara bahasa maknanya adalah berdoa untuk memperoleh kebaikan. Tapi secara syariat dengan mengumpulkan sejumlah dalil dari Al-Quran, hadis, khususnya hadis, karena tentang kaifiyatus shalah itu ada dalam hadis-hadis Nabi. Ternyata as-shalah itu adalah satu ibadah yang memiliki hay'ah makhsusah, ibadah yang memiliki format tertentu, yakni min takbiratul ihram, ya awwaluha takbiratul ihram wa akhiruha as-salam. Ini makna atau haqiqah syar'iyah. Menurut pendapat kedua, ini masih termasuk haqiqah. Tapi menurut pendapat pertama, ini sudah bukan haqiqah, tapi sudah masuk majaz. Paham dong? Jadi ada dua pendapat. Kemudian di sini juga dicontohkan himar. Himar tadi apa? Keledai. Dabbah. Contohnya himar. Apa itu dabbah? Menurut haqiqah urfiyah. Ya, haqiqah apa itu namanya? Haqiqah urfiyah. Haqiqah menurut urf, kebiasaan. Itu adalah lidzatil arba', setiap hewan yang berkaki 4. Macam-macam hewan berkaki 4 itu. Bisa keledai, bisa kambing, bisa sapi, unta, gajah, dan lain sebagainya. Wa masyakala dzalik. Meski secara lughah, secara haqiqah lughawiyah, dabbah itu bukan cuman yang berkaki 4. Dabbah itu kullu ma yadubbu 'alal ardi. Apa saja yang melata di muka bumi itu secara lughawiyah itu adalah dabbah. Ular melata tidak? Berarti ular itu secara lughah dabbah. Kaki 1000 melata tidak di atas bumi? Berarti secara lughah dia dabbah. Tapi secara urf dia dabbah apa bukan? Bukan. Karena secara urf, secara hakikat urfiyah yang disebut dabbah itu hanya yang berkaki 4. Ini kakinya bukan 4 tapi 1000. Antum pernah hitung nggak jumlah kakinya? Percaya nggak 1000? Nggak. Sampai nggak kira-kira 1000? Juga enggak. Sama dengan Banjarmasin, gelarnya kota 1000 sungai. Coba hitung. Ada nggak sungainya 1000? Nggak ada. Jadi 1000 itu kalau menurut orang Indonesia untuk menggambarkan sesuatu yang banyak. Kalau orang Arab 700 itu menggambarkan sesuatu yang banyak. Jadi ini haqiqah urfiyah. Ya, 1000 sungai, Serambi Mekah dan seterusnya. Jadi menurut pendapat pertama, haqiqah urfiyah itu bukan haqiqah, tapi dikategorikan sebagai majaz. Kenapa kok dinamakan majaz? Karena sudah dialihkan maknanya dari makna lugawi beralih ke makna urfi. Sedangkan pendapat kedua mengatakan haqiqah urfiyah itu masih bagian dari haqiqah. Khulasatul qaul, kesimpulannya, menurut pendapat pertama, haqiqah itu cuma satu, yaitu haqiqah lughawiyah. Menurut pendapat kedua, haqiqah itu ada 3, yaitu haqiqah lughawiyah, haqiqah
syar'iyah, dan yang ketiga haqiqah urfiyah. Menurut pendapat pertama, haqiqah syar'iyah dan haqiqah urfiyah itu digolongkan dalam majaz. Paham tuh? Ilmu tingkat tinggi mulai makin panas ya. Harus konsentrasi. Kelas itu baru membahas tentang haqiqah. Wal majazu ma tajawwaza, sedangkan majaz ma tajawwaza ay tu'addi, ya, majaz adalah melafaz yang dikembangkan atau keluar an maudhu'ihi, dari maudhu'nya, dari maudhu', dari tempatnya, maksudnya dari makna asalnya, makna yang ditetapkan oleh ahlul lughah. Di an maudhu'ihi maksudnya dari makna asal, yaitu makna yang ditetapkan oleh ahlul lughah, ahli bahasa. Atau dengan kata lain, dia telah keluar dari haqiqah lughawiyah. Hadza ala ma'nal awal, yang disebut dengan an maudhu'ihi. Hadza ini adalah makna awal lil haqiqah, makna awal dari haqiqah, yakni haqiqah lughawiyah. Wa 'ala tsani, jadi hadza ala makna al-awwali lil haqiqah, yakni dia keluar dari makna awal di definisi yang pertama tadi, yakni bahwa haqiqah itu hanya haqiqah lughawiyah. Wa 'ala tsani, sedangkan menurut atau berdasarkan ta'rif yang kedua, definisi kedua dari haqiqah. Definisi kedua dari haqiqah tadi kan mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Yang menurut definisi kedua tadi haqiqah ada berapa? Ada 3. Haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyah, haqiqah urfiyah. Nah, sedangkan wa'ala tsani, menurut ta'rif yang kedua dari makna hakiki tadi, huwa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Wa mastu'mila, yaitu kalam, maknanya itu kita maknai dengan kalam. Ustu'mila, yang digunakan fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Fi ghairi ma, pada apa, digunakan pada apa, pada selain, maksudnya fi ghairi ma, pada selain atau di luar, ustuliha, yang diistilahkan alaihi, atas kalam itu, minal mukhatibah, dari pembicara, dari pembicara. Nah, jadi begini supaya lebih menegaskan lagi. Makna dari wal majazu matajawwaza min maudhu'ihi itu berarti maka nanti termasuk majaz itu adalah haqiqah syar'iyah dan haqiqah urfiyah. Sedangkan untuk definisi kedua, di luar haqiqah lughawiyah dan haqiqah syar'iyah dan haqiqah urfiyah, itulah majaz. Gitu ya. Nanti setelah paragraf ini Ustaz buat skemanya biar lebih jelas. Wal haqiqatu imma lughawiyatun. Hakikat itu bisa jadi berupa haqiqah lughawiyah.
Bi an wada'aha. Tadi ada yang kurang tepat bacaannya. Yang baca pertama tadi mungkin karena kurang persiapan. Bi an wada'aha ahlul lughah. Jadi ahlu itu fa'ilnya, sekaligus dia mudhaf. Lughah itu mudhafun ilaih, majrur. Wada'a itu fi'il madhi, hanya itu maf'ul bihnya. Jadi bi an wada'aha ahlul lughati. Haqiqah lughawiyah itu adalah apa yang ditetapkan, ya, dia itu apa yang ahlu lughah menetapkannya. Wada'a menetapkan, ahlu lughah fa'ilnya, hanya itu haqiqah lughawiyah. Jadi kalau dibuat dalam struktur kalimat bahasa Indonesia, ahli bahasa menetapkannya. Kal asadi lil hayawanil muftarisi. Seperti asad. Apa arti asad? Singa. Lil hayawanil muftaris, untuk hewan yang buas. Jadi orang Arab ketika menyebut kata asad itu maknanya adalah al hayawanul muftaris, hewan yang buas. Raja hutan. Nah, ini hakikat lughawiyah. Sehingga kalau ketika Ustadz mengatakan ra'aitul asada, saya melihat seekor singa, itu hakikat. Hakikat apa namanya? Hakikat lughawiyah. Ada tidak makna syar'i atau hakikat syar'iyah untuk singa? Tidak ada. Karena Quran hadis tidak mendefinisikan itu. Dia dikembalikan kepada makna lughawi. Jadi nanti kalau ada ayat atau ada hadis menyebutkan kata singa, ya maka kembalikan dia kepada makna lughah. Dalam beristidlal kembalikan dia kepada makna lughah. Bagaimana sahibul lughah atau ahlul lughah memaknai kata asad? Gak perlu dicari dalilnya. Apa definisi atau ta'rif asad fil Quran atau fis sunnah? Gak perlu. Kembalikan ke dia kepada makna bahasa. Wa imma syar'iyatun. Yang kedua, hakikah itu bisa berupa makna syar'i. Nah, berarti dalam hal ini mu'allif pengarang kitab itu condong kepada pendapat kedua, ya kan? Karena kalau pendapat pertama tadi cuman hakikah lughawiyah. Nah, tapi di sini juga wa imma syar'iyatun. Yang kedua adalah hakikah syar'iyah. Bi an wada'aha syari'u. Apa itu hakikah syar'iyah? Yaitu alam yang syari', pembuat syariat, Allah dan Rasulullah menetapkannya. Wada'aha. Jadi asyari', pembuat syariat itu membuat definisi sendiri, membatasi makna lughawi sesuai dengan ketentuan syariat. Kas-salati, seperti kata salat, ila ibadatil makhsusati, untuk ibadah khusus. Sudah jelas, yakni ibadatun awwaluha takbiratul ihram wa akhiruha salam. Nah, di sini syariat menetapkan makna khusus. Padahal ahlul lughah punya makna sendiri. Apa makna lughah atas kata salah tadi? Adu'a'u bil khair. Maka nanti ketika antum ketemu teks dalam Quran, dalam hadis
Antum perlu jeli itu melihat ayat ini atau hadis ini, kata as-shalah pada ayat ini atau pada hadis ini, apakah dia haqiqatun lughawiyyatun ataukah dia haqiqatun syar'iyyatun. Harus ditempatkan sesuai dengan maudhu'nya, sesuai dengan konteksnya. Nah, disinilah pentingnya belajar bahasa Arab, pentingnya belajar ilmu usul fikih, agar nanti kesimpulan hukumnya benar. Ketika Allah menyatakan aqimus shalah, itu kira-kira hakikah lughawiyah atau hakikah syar'iyyah? Hakikah iya. Jangan nanti dipahami dengan hakikah lughawiyah. Berarti kata Allah aqimus shalah, tegakkanlah ad-du'a bil khair. Nanti enggak salat ya, cukup doa. Setelah doa, loh kok enggak salat? Saya sudah salat. Apa tadi? Itu doa. Kan as-shalah bimana ad-du'a bil khair. Ada tidak orang-orang yang begini pahamnya? Ada. Orang yang salah paham, akhirnya berpaham salah. Gara-gara jahil, karena tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar usul fikih, tidak ikut pendapat ulama-ulama yang mu'tabar. Paham kan? Jadi ini penting memahami satu lafaz, satu kalam itu dimaknai dengan hakikah lughawiyah kah, dipahami dengan hakikah syar'iyyah. Dan kaidahnya, kalau sudah satu kata atau satu kalam itu syariat menetapkan maknanya, sudah ada hakikah syar'iyyah, maka yang dimenangkan mana? Hakikah syar'iyyah atau hakikah lughawiyah? Hakikah syar'iyyah. Kecuali pada ayat atau hadis tersebut memang dia hakikahnya hakikah lughawiyah, maka amalkan dia sesuai dengan hakikah lughawiyah. Seperti ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tuzakkihim. Terus apa lanjutannya? Siapa yang hafal? Ada yang bawa Quran? Bawa Quran? Ada yang bawa? Nah, coba nanti di lanjutan ayat itu sebutkan ada perintah dari Allah, doakan. Jadi ambillah harta ya sebagian harta mereka sebagai zakat, pembersih dari harta dan jiwa mereka. Kemudian di sana ada tusalli bihim. Kalau tidak salah, akan dicek. Doakan mereka. Di sana sholat tapi maknanya adalah doakan. Jangan sholat kan. Orang bayar zakat disolati. Saya belum mati Pak ya. Nah itu artinya saat itu Allah menggunakan lafaz salat pada itu dalam konteks hakikah lughawiyah. Wa imma urfiyatun. Dan yang ketiga bisa jadi makna hakikah itu adalah berupa hakikah urfiyah. Bi an wada'aha ahlul urfil ami. Nanti ada ahlul urfil ami, ada ahlul urfil khasi. Yaitu kalam yang ahlul urfil ami menetapkannya, menetapkan maknanya. Kadabati lidzatil arba' kal himari. Seperti dabbah untuk hewan yang berkaki 4, contohnya himar. Wahia lughatan, wahia maksudnya ad-dabbah ya. Jadi tidak disebut ahli nahwu, ahli i'rab kalau tidak bisa mengembalikan dhamir itu kemana maknanya. Kalau diterjemahkan dan dianya siapa? Berarti belum paham. Jadi harus bisa mengembalikan. Wahia yakni ad-dabbah. Dabbah itu lughatan secara bahasa. Jadi baca mansub. Lughatan likulli ma yadubbu al-ardi, yaitu setiap apa yang melata, merayap di atas bumi. Jadi sudah satu syarat. Jadi secara hakikah lughawiyah dia adalah kullu ma yadubbu al-ardi.
setiap apa yang melata atau merayap di atas bumi. Maka umum dia, ular masuk, ya, apalagi kaki 1000 masuk, apalagi manusia masuk. Pokoknya yang berjalan di atas bumi ini adalah dabbah. Ada ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu kira-kira dimaknai dengan hakikah lughawiyah atau hakikah urfiyah? Ya, coba belajar memaknai ayat. Kita langsung aplikasi. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lughawiyah atau urfiyah? Lughawiyah. Tidaklah ma min dabbatin, apa-apa yang berjalan di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah lah, ya. Hak Allah lah untuk memberikan rizki. Kenapa kok dimaknai lughawiyah? Karena kalau dimaknai secara urfiyah berarti yang dijamin rezekinya cuman yang berkaki 4. Yang berkaki 2 kayak kita nih nggak dijamin. Yang berkaki 1000 tidak dijamin. Yang berkaki 6 seperti hewan tunggangannya Avatar The Legend of Aang. Siapa namanya itu? Apa? Siapa namanya? Ya udah, nggak hafal itu nggak penting, atau nggak hafal itu nggak apa-apa. Kan Avatar itu punya tunggangan, kakinya berapa? 6 kan? Nah, itu juga dijamin oleh Allah Ta'ala. Jadi di sana dabbah pada ayat itu berarti dimaknai dengan hakikah lughawiyah. Karena kalau dipahami dengan hakikah urfiyah berarti hanya yang berkaki 4 yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tadi contoh untuk yang ahlul urfil am. Wal khassi, wal khassu. Ya bisa dibaca khassu, bisa juga ahlul urfil khassi, berarti kalau majrur berarti ataf ke am, gitu ya. Kal fa'ili, seperti fa'il, lismil ma'rufi indan nuhah, bacanya itu nuhah, lain nuhah. Ada nuhah di sana? Nuhah faqiha fiddin, gitu ya. Namanya nuhah faqiha fiddin. Seperti fa'il, itu sudah tahu itu fa'il, subjek. Pada bagi isim bacanya lismi, bukan li ismi, karena tidak ada hamzah, ya. Jadi bacanya lismi. Lismil ma'ruf indan nuhah, ya, terhadap isim yang telah dikenal ma'ruf indan nuhah pada ahli nahwu. Jadi fa'il, istilah fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul ajlih, hal, maf'ul fih, badal, tamyiz. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan oleh ahli nahwu, dan itu termasuk ahlul urfil khas. Kenapa disebut ahlul urfil khas? Karena itu istilah khusus digunakan dalam fan atau bidang ilmu tertentu oleh ahli tertentu. Paham itu? Nanti kalau dalam matematika ada ahli matematika, mereka punya istilah-istilah sendiri. Kedokteran mereka punya istilah-istilah sendiri. Dan seterusnya. Jadi masing-masing bidang keilmuan ketika mereka memunculkan istilah di bidang mereka, itu berarti termasuk ahlul urfil khas. Seperti kami dulu di kampus, ada istilah masjid, ada istilah musola. Secara lughah masjid atau musola itu kan maknanya umum. Nah,
Tapi kami bagi aktivis dakwah kampus Unlam itu masjid dan musola itu sudah khas maknanya. Di mana kita ketemuan? Masjid. Udah ngerti, padahal di Banjarmasin ada ribuan masjid dan musola. Maksudnya masjid apa? Kampus. Nama masjidnya Baitul Hikmah. Padahal kalimatnya cuma begitu. Kita pertemuan di mana? Syurok di mana? Masjid. Cuman gitu jawabannya. Tapi kalau sesama aktivis itu udah paham. Sesama aktivis dakwah kampus. Karena aktivis ini sudah ahlul orfil khos. Cuman dijawab di masjid. Udah paham. Gak perlu lagi nanya, di masjid mana? Tolong Sherlock ya. Dulu gak ada zaman Sherlock. Atau kita rapat di mana? Atau acara di mana? Musola. Itu udah ngerti tuh. Maksudnya musola Ulul Albab Fakultas Ekonomi Unlam. Nah, gitu. Padahal ada musola lain, musola Al-Mizan di Fakultas Hukum, tapi tidak semasyhur Fakultas Ekonomi Unlam. Ya, karena dulu ceritanya basis aktivitas dakwah itu ya, kalau di kampus fakultas salah satunya di Fakultas Ekonomi. Jadi cukup disebut musola. Udah Fakultas musola Ulul Albab. Paham tem? Ya. Sama kita di sini kan karena khos lingkungan kita. Di mana sore ini majelis syara arba'in? Masjid. Cukup dijawab masjid. Padahal yang namanya masjid banyak. Di Brangasnya ada beberapa. Tapi cukup disebut masjid sudah paham maksudnya adalah Masjid Darul Ma'arif. Di mana pertemuan kajian usul fikih teras. Cukup disebut teras maksudnya adalah teras masjid. Padahal kelas juga punya teras, asrama juga punya teras. Tapi secara uruf tidak ada kajian usul fikih di teras musola, di teras asrama. Nah, itu namanya hakikah urfiyah. Nanti di antara ikhwan ini mungkin ada hakikah urfiyah yang hanya antum yang paham. Antar banat juga bisa memunculkan hakikah urfiyah yang hanya antun yang paham. Ya kan? Di kalangan remaja ada hakikah urfiyah. Apa? Borek, kepo, apa lagi? Nah, itu kan ya begitulah. Kelas. Makanya kemudian nanti Nabi juga pernah bersabda menggunakan lafaz fa'il, tapi fa'il di sini berbeda dengan fa'il dalam ilmu nahwu. Kata Nabi, idza wajadtum jika kalian mendapati amala qaumil lut wa idza wajadtum amala qaumil lut, jika kalian mendapati ada orang yang melakukan amal seperti amalnya kaum Nabi Lut. Maksudnya apa itu? Apa amalnya kaum Nabi Lut? LGBT, ya, homoseksual, lesbi. Faqtulul fa'ilah wa maf'ulal wal maf'ula bih, kata Nabi. Maka bunuhlah fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Hadisnya begitu. Kita cek ya hadisnya. Hadisnya faqtulul fa'ilah wal maf'ula bih. Bunuhlah fa'il dan maf'ul bih. Kalau ini dipahami secara hakikah urfiyah, loh, masa bisa fa'il dibunuh? Kan dia kedudukan kata dalam kalimat. Masa bisa maf'ul bih dibunuh? Nah, berarti itu tidak digunakan hakikah urfiyah indan nuha. Tapi digunakan dengan makna yang lain. Fa'il itu maksudnya untuk, ya, kalau na'udzubillah wal iyadzubillah, si berperan sebagai laki-lakinya, kalau dia laki-laki dengan laki-laki, dan maf'ul bih itu yang berperan sebagai perempuan. Paham tom? Idza wajadtum amala qaumil lut faqtulul fa'ilah wal maf'ula bih. Kelas. Wa hadza taqsimu mashin. Wa hadza taqsimu, dan pembagian ini mashin.
sesuai, berjalan, selaras, ala ta'rifits tsani. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sesuai dengan ta'rif yang kedua. Ya, tadi bahwa ta'rif kedua itu berarti mencakup haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah urfiyah. Lil haqiqati, ala ta'rifits tsani lil haqiqati, sesuai dengan ta'rif yang kedua dari makna haqiqah, dunal awal, ya, berbeda dengan yang pertama, al-qasiri al-lughawiyyati, yang terbatas hanya pada makna lughawi. Cek ini sudah diisi apa belum? Kalau belum diisi dulu. Ini al-amru lil faur, perintah untuk segera dilaksanakan. Ya. Bukan litarohi, bukan untuk ditunda-tunda. Wal majazu imma ayyakuna bi ziyadatin. Jam 10:12. Au nuqsanin, au naqlin, au isti'aratin. Nah, tadi sudah selesai membahas tentang makna hakiki atau haqiqah. Sekarang kita lanjutkan majaz. Jadi majaz tadi itu adalah yang keluar dari makna asalnya. Wal majazu, majaz imma ayyakuna biziyadatin, bisa jadi itu dengan biziyadah, dengan penambahan, au nuqsanin, atau apa nuqsan? Apa? Pengurangan. Ini operasi dasar pada matematika. Au naqlin, atau pengalihan. Kalau bahasa matematikanya itu translasi atau geseran. Au isti'aratin, atau peminjaman. Pinjam. Fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala. Majaz dengan penambahan, contohnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Syai'un, sesuatu apapun. Jadi karena pada asalnya kalimatnya ini adalah laisa syai'un kamitslihi. Syai'un itu isim laisa, kamitslihi itu khobar laisa. Cuman karena khobar laisanya itu berupa jar majrur dan syai'unnya itu nakirah, maka wajib mengedepankan khobar laisa dan mengakhirkan isim laisa. Nanti antum mungkin belajar di Mukhtasar Jiddan ya, kaidah itu. Kalau di 5 jurus belum ada. Atau nanti kalau di Mukhtasar Jiddan nggak ada, kita ambil di Mutamimah. Bagi yang nanti takhasus, yang antum sudah selesai 3 tahun ingin bertahan, mungkin kita bisa perdalam lagi ke kitab lughah yang lain, ya, Alfiyah lah, atau itu Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah karangan Syekh Aiman Amin Abdul Ghani. Amin. Syukran. Ya habibi wa sadiqihi dan teman-teman. Jadi laisa tidak ada syai'un, sesuatu apapun, kamitslihi, yang semisal. Itu kalau asalnya. Tapi karena ini tadi ya khobarnya berupa jar majrur, wajib dikedepankan.
isimnya berupa nakirah wajib diakhirkan. Jadi kamitslihi itu khobar muqaddam, syai'un itu isim muakhir. Jadi kalau diterjemah tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Al-kaf pada kamitslihi itu ada kaf zaidatun. Kaf itu adalah kaf zaidah, tambahan. Wa illa fahiya bimakna mithlin. Wa illa itu dari kata in dan la. In artinya jika, la itu artinya tidak. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak, kaf itu sebagai kaf zaidah, fahiya bimakna mithlin, maka nanti dia bermakna misal, semisal. Fayakunu lahu ta'ala mithlun wa huwa muhalun. Maka kalau dimaknai misil berarti ada yang semisal dengan Allah Ta'ala, bahwa muhalun, dan itu mustahil, itu tidak masuk akal. Muhalun, mustahil. Wal qasdu bihadzal kalami, dan maksud dari kalam ini nafyuhu, itu adalah menafikannya, menafikan adanya sesuatu yang semisal dengan Allah Ta'ala. Begini, syarah biar jelas. Jadi kaf itu ada kaf li tasybih, ada kaf li zaidah. Nanti itu di Mukhtasar Jiddan rasanya ada, atau di kitab-kitab di Arab yang tebal. Ustaz punya kitab Al-Mu'jam fil Arab, ensiklopedia Arab. Itu antum mesti punya, itu cukup tebal, 250 kan salah. Itu bagus kan. Jadi kalau najwa kapan waktu nanya ini maknanya apa, secara apa, itu di Al-Mu'jam fil Arab itu ada. Ya, usahakan duit itu ada kesan belanja makanan terus. Ya, yang bisa nabung. Beli kitab. Beli kitab. Pecinta ilmu itu harus cinta kitab. Saat dulu waktu nyantri di Jogja bawa kitab satu kardus, bahasa Arab semua itu, kecuali satu, obat pengobatan propolis. Niatnya apa? Supaya nggak tolah-toleh, nggak ngelirik-lirik ke buku terjemahan buku bahasa Indonesia. Makanya di sini antum nggak boleh pakai versi bahasa Indonesia. Antum belajar Fathul Qarib, jangan nyari-nyari terjemahan Fathul Qarib. Antum belajar Matan Qayyah wa Taqrib, jangan nyari-nyari Matan Qayyah wa Taqrib. Ada yang jualan, jangan dibeli. Biarpun ustadz, ustazah, jangan dibeli. Jelas, tegas. Karena kalau antum ada terjemahannya, bahaya. Nanti antum malas mencari di kamus, malas mengharokati. Sudah ada harokat, malas mencari di kamus. Nanti kalau antum sudah lulus, jadi mu'alim, jadi pengajar, ajak cari yang terjemahan. Tapi selama antum nyantri, jangan. Ya. Nanti nggak terbiasa antum meng-i'rab. Jelas ini? Jadi jangan dibeli kalau ada yang jual kitab terjemahan. Mamnu, terlarang. Apalagi bukunya Terelie. Ya, lebih-lebih. Nanti antum sibuk baca bukunya Terelie, nggak bisa meng-i'rab. Nanti pulang 3 tahun, 6 tahun di sini, apa? Sudah bisa baca kitab belum? Belum. Kenapa? Asik baca Terelie. Jelas ini? Jadi yang sudah terlanjur beli, nanti pas kepulangan atau orang tua pas datang titipkan sama mereka.
Paham toh? Nah kalau nggak begitu nanti antum nggak mahir-mahir baca kitab. Mumpung di sini, mumpung antum di karantina di sini. Nah, berangkat bawa satu kardus kecil, pulang itu bawa kardus besar, isinya kitab semua. Sampai ya begitu. Jadi pecinta ilmu itu harus cinta kitab. Tapi tadi jangan kita terjemah. Nah, nanti kalau sudah lulus, monggo silakan. Kalau di sini, mamno, terlarang. Nah, kembali ke tadi, kaf itu ada kaf zaidah, ada kaf litasbih untuk penyerupaan. Apa contoh kaf litasbih? Ya Yusuf, anta kal asad. Contohnya. Wahai Yusuf, engkau bagaikan singa. Ka di sana itu kali tasbih, penyerupaan. Jangan dimanai kafnya sebagai kaf zaidah. Karena kalau dimanai dengan kaf zaidah, kafnya itu tidak diterjemah. Ya Yusuf, anta kal asad. Itu berarti tidak diterjemah. Berarti jadi apa? Wahai Yusuf, Anda singa. Kan dia langsung masuk saya singa. Saya manusia, Ustaz. Makanya kafnya jangan dimanai dengan kaf zaidah, tapi dimanai dengan kaf litasbih. Nah, tapi nanti dalam majas kadang kafnya itu dihapus, tapi litasbih, anta syamsun, anta badrun. Itu maksudnya bukan anta matahari, anta bulan purnama, tapi seperti saking miripnya cahaya engkau yang terang benderang menerangi hati kami, menerangi alam semesta, maka ditasbihkan dengan tasbih baligh namanya, dengan menghilangkan adat tasbih atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita belajar itu masalah majas. Nah, untuk laisa kamitslihi syai' ini ka-nya adalah ka zaidah. Karena kalau dia dimanai dengan kaf litasbih, maka nanti jatuhnya menjadi misil. Ya, ini misal kita manai gini. Tidak ada sesuatu seperti semisal dia. Kalimatnya jadi begitu. Laisa tidak ada. Kamitslihi, ka-nya seperti. Mitslihi semisal dia. Artinya apa itu? Tidak ada sesuatu pun seperti semisal dia. Maknanya dia apa? Jadi semisal. Jadi artinya sesuatu semisal dia. Makanya nih gampangannya beginilah. Antum pilih mirip warik atau pilih mirip manusia? Hah? Nah, coba pahami kalimatnya. Antum pilih mirip warik atau mirip manusia? Kalau mirip manusia berarti dipertanyakan kemanusiaannya. Berarti antum pilih mana? Mirip? Mirip? Kabul. Antum mirip? Kalau mirip warik berarti itu manusia, cuman mirip warik. Kalau kalimatnya begini, kamu itu mirip seperti warik. Itu maknanya apa? Kamu itu mirip seperti warik. Artinya apa? Ayo pahami kalimat itu. Atau ginilah kalimat lain. Ada kalimat begini, ini Ustaz hafal kalimatnya sejak SMP. Jadi kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas. Berarti apa?
terbatas. Jadi istilah nafyul nafyi isbat. Nanti kaidahnya itu kaidah lughawi. Apa tadi? Nafyul nafyi isbat. Penafian atas penafian itu berarti isbat. Kalau tak terbatas itu kan nafyu. Artinya terbatas. Tak terbatas, maaf. Tidak terbatas itu artinya kan ya tidak terbatas. Luas itu kan. Tapi begitu kemasukan tidak. Jadi yang tidak tadi dinegasikan, dinafiukan. Nafyul nafi isbat. Tidak itu penafian pertama, tak penafian kedua. Berarti ketika nafyu dinafikan dia menjadi isbat. Jadi kalau disebut tidak tak terbatas berarti terbatas. Nah, tadi kembali ke tadi. Tidak ada sesuatu seperti semisal Allah. Nanti dia bermakna semisal. Ada sesuatu yang semisal Allah. Nah, kalau belum paham nanti pulang sambil merenung. Atau kadang-kadang memahami sesuatu itu memang tidak cepat. Perlu waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Maka kaf pada ayat ini harus dimaknai zaidah. Artinya dia tidak diterjemah. Laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada yang sesuatu pun semisal dia. Jadi kafnya sepertinya itu tidak diterjemah. K-nya itu tidak diterjemah. Karena kalau diterjemah jadinya menjadi ada sesuatu yang semisal. Ketika ada sesuatu yang dialihkan maknanya, ya seperti ini dinamakan majaz, namanya majaz ziyadah. Yang kedua ada majaz nukson, wal majazu bin nuksoni, dan majaz nukson mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala was'alil qaryata. Kalau diterjemah apa adanya was'alil qaryata, maka artinya apa? Was'al artinya apa? Sa'ala yas'alu is'al, apa artinya? Bertanya. Maka ini fi'il amr berarti bertanyalah. Bertanya ke siapa? Pada qaryah, pada kampung. Bisa nggak bertanya pada qaryah? Bisa nggak? Sama tidak bisanya dengan bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Bisa nggak rumput bergoyang menjawab pertanyaan? Tidak bisa. Nah itu makanya saya nggak paham maksud lagunya Abid Adi Top. Tapi semakin tidak paham sebuah lagu saya lebih senang. Makin menantang dia untuk dipahami. Jadi syair yang dirancang oleh Abid Adi itu dalam maknanya. Semakin dalam, semakin mudah, tidak sulit, tidak mudah untuk dipahami. Saya itu lebih senang menyimaknya karena tertantang untuk mencoba memahami. Kadang puluhan kali mendengar lagunya Abid Adi itu gak paham-paham juga, rugi waktu sebenarnya. Mending baca Quran, gak paham coba cari maknanya kan gitu. Jadi kalau lagu yang gak mendalam maknanya itu ya biasa. Baik. Jadi apa maksud was'alil qaryah? Itu maksudnya was'ali ahlal qaryati. Ahlal qaryah maksudnya adalah penduduk kampung. Jadi kalimat lengkapnya apa? Was'ali ahlal qaryati. Bertanyalah kepada penduduk negeri atau penduduk kampung. Dalam hal ini ada yang nukson, ada yang dihilangkan, yakni kata ahl. Untuk maksud apa ya? Di antara lil ijaz, untuk ringkas. Alas. Nah ini sudah setengah 11. Insya Allah. Makin kesini makin menantang. Insya Allah, ya, semakin berat materi itu, mudah-mudahan antum semakin tertantang untuk memahami. Sama dengan belajar matematika, semakin kita paham, makin senang, gitu harusnya.
Masa dengan matematika aja kalah? Harusnya kita yang mengalahkan matematika. Masa dengan matematika takluk? Harusnya kita yang menaklukkan matematika. Gampang lah, insya Allah matematika itu gampang. Ya. Insya Allah mudah. Bagi yang sudah paham. Ya. Dan matematika itu indah, cantik. Sampai ada menyebut matematik is beautiful. Matematika itu cantik. Di mana kecantikan matematika? Kejujurannya, kekonsistenannya, ya, kedetilannya, kesistematisannya. Matematika. Ilmunya nggak loncat-loncat. Setiap langkah itu ada alasan. Sehingga melatih kita untuk setiap pilihan kata, setiap langkah kaki, setiap gerak jari dan tangan itu kita punya alasan kenapa menggunakan diksi itu ketika bicara, kenapa menggunakan kata ini ketika bicara, kenapa kita seterusnya lah. Sehingga belajar matematika itu melatih kita untuk punya alasan dari setiap apa yang kita lakukan, tapi bukan mencari-cari alasan. Ya, jadi matematik is beautiful. Dan cantiknya matematika itu ya mirip cantiknya dengan ilmu i'rab. Sama cantiknya dengan ilmu usul fikih. Nah, jadi siapa yang menguasai matematika, insya Allah dia menguasai nahwu. Siapa yang menguasai matematika, dia akan menguasai usul fikih. Bahkan mungkin siapa yang menguasai matematika, dia menguasai semua bidang ilmu. Masya Allah. Lebay. Lebay itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya mubalaghah. Ya, hiperbola. Ya, jadi Dr. Abidin Syah itu pernah ngomong begini, dosen sedikit. Insya Allah lah kalau jurusan matematika, kata beliau terpilih, insya Allah disiplin, insya Allah baik. Jadi kalau dosen matematika begitu kata beliau. Karena kalau menguasai matematika, insya Allah menguasai ilmu yang lain. Menguasai ilmu yang lain belum tentu menguasai matematika. Jadi kalau mengutip kaulnya Imam Syafi'i, man tabahhara fin nahwi ihtada kullu ulum. Siapa yang menguasai nahwu yang mendalam dan luas seperti lautan ilmunya di bidang nahwu, dia akan ditunjuki untuk menguasai bidang-bidang ilmu syariah yang lain. Itu posisi nahwu itu begitu. Sama dengan posisi matematika. Siapa yang menguasai matematika, dia akan menguasai ilmu yang lain. Maka dua ilmu yang harus antum cintai, nahwu dan matematika. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.